Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas OOP, yaitu Object Oriented Programming. Jadi apa itu OOP? OOP merupakan sebuah paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Jadi misalkan gini, kita punya sebuah kelas, misalkan bangun datar. Nah, ini merupakan sebuah blueprint yang akan kita buat menjadi sebuah objek. Nah, dari kelas ini kita bisa membuat objek di sini. Objek ini merupakan perwujudan dari sebuah kelas. Nah, misalkan dari kita punya kelas bangun datar. Nah, di kelas bangun datar ini kita bisa membuat berbagai macam objek yang kita inginkan sesuai dengan atribut atau metode yang ada di dalam kelas bangun datar ini. Misalkan kita buat objek lingkaran, objek persegi panjang, kemudian kita juga bisa membuat objek segitiga dari satu kelas ini. Ada beberapa istilah di dalam OOP yang perlu teman-teman ketahui, ini secara umum yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah kelas, merupakan blueprint dari sebuah objek atau cetakan dari sebuah objek. Kemudian ada namanya objek, yaitu perwujudan dari kelas, yaitu bentuk nyata dari sebuah kelas. Kemudian ada pewarisan sifat. Nah, ini merupakan atau biasa disebut juga dengan inheritance. Pewarisan sifat ini merupakan penurunan sifat dari kelas lain. Jadi, dalam suatu kelas kita bisa menurunkan sifat dari kelas yang lain sehingga kelas tersebut bisa mengakses atribut-atribut atau metode yang ada di dalam kelas turunannya. Kemudian ada namanya atribut atau properti. Ini merupakan variabel, kumpulan variabel, atribut atau properti di dalam sebuah kelas. Kemudian ada juga metode. Metode ini merupakan fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah kelas baru dan sebuah objek. Pertama, untuk membuat sebuah kelas, kita bisa menulis kelas, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Misalkan seperti tadi, kita akan membuat kelas bangun datar. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan di sini variabel statis. Jadi variabel statis ini merupakan sebuah variabel yang dimiliki oleh kelas. Misalkan jumlah sama dengan 0. Nah, nanti jumlah ini akan kita gunakan untuk menghitung berapa banyak objek yang akan kita buat pada kelas bangun datar ini. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah konstruktor. Di sini kita bisa definisikan menggunakan underscore init, kemudian underscore. Nah, di dalamnya ada self. Ini merupakan sebuah konstruktor yang akan pertama kali dijalankan ketika program dijalankan, atau yang pertama kali dipanggil ketika program dijalankan. Self ini merupakan representasi atau sama dengan objek. Oke, nanti kita lihat. Pertama, ini kita buat atributnya. Misalkan kita buat luas, keliling. Nah, kita akan buat luas dan keliling. Kemudian di sini self.luas. Nah, kita buat di sini atribut luas yang akan diakses oleh objek. Ini miliknya objek, sedangkan ini miliknya kelas. Kemudian self.keliling sama dengan keliling. Oke, kemudian kita akan panggil nih jumlah untuk menghitung objek, berapa banyak objek yang telah kita buat. Di sini bisa kita gunakan bangun datar karena ini statis. Kita langsung tuliskan nama kelasnya untuk memanggil atribut statis ini. Kemudian jumlah. Ini akan kita tambah 1 sesuai dengan banyak objek. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah metode baru. Di sini metode tampil luas. Oke, di sini
Nah, di sini kita akan tampilkan luasnya berapa. Misalkan di sini kita print luas sama dengan luas. Oke. Save.luas. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi di sini metode tampil keliling. Kemudian kita print keliling sama dengan self.keliling. Oke, sekarang kita sudah mempunyai sebuah kelas yang di dalamnya ada atribut luas dan keliling, kemudian ada metode tampil luas dan tampil keliling. Sekarang kita akan buat objeknya. Caranya di sini kita tuliskan nama objeknya. Misalkan di sini lingkaran. Ini adalah nama objek. Kemudian sama dengan nama kelas, bangun datar. Oke. Di sini kita mempunyai sebuah konstruktor, yaitu ada luas dan keliling. Luasnya bisa kita isi, misalkan luasnya adalah 45. Kemudian kelilingnya adalah 100. Oke, di sini. Nah, di sini bisa kita, ini adalah sebuah objek lingkaran dari bangun datar. Oke, di sini bisa kita print lingkaran. Nah, di sini coba kita run terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada keterangan main bangun datar objek add di sini ya. Ini adalah address yang menyatakan bahwa lingkaran ini adalah sebuah objek yang alamatnya ada di address ini. Kemudian kita akan menampilkan misalkan luasnya berapa. Kita bisa panggil lingkaran.luas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, self ini sama dengan objek. Jadi, misalkan kita di sini self luas, itu artinya sama dengan lingkaran.luas. Oke, self ini sama dengan objek. Oke, kemudian kita run di sini. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ketika kita print sebuah lingkaran atau membuat objek lingkaran, kemudian kita panggil luasnya, maka yang keluar 45 karena kita sudah di sini mengisi nilai dari luas ini menjadi 45 di bagian konstruktornya. Oke, di sini kita bisa juga menggunakan metode yang ini, tampil luas. Misalkan di sini kita panggil lingkaran.tampil luas. Kita run lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa metode ini sudah terpanggil dan luasnya adalah 45. Karena di sini kita sudah mengisi nilai dari konstruktornya. Oke, kemudian kita akan buat objek baru lagi di sini, misalkan persegi panjang. Persegi panjang sama dengan bangun datar. Nah, di sini kita akan isi luasnya yaitu misalkan 50, kemudian kelilingnya adalah 120. Nah, di sini bisa kita panggil, misalkan kita akan panggil tampil keliling. Di sini persegi panjang dot tampil keliling. Nah, bila kita run maka akan keluar kelilingnya 120 di sini sesuai dengan nilai yang kita isikan pada konstruktor ini. Jadi konstruktor ini akan melempar nilai yang ada ke dalam parameter di sini di konstruktornya. Oke, kemudian kita buat lagi satu lagi objek baru yaitu segitiga sama dengan bangun datar.
Di sini kita kasih luasnya adalah 20, kemudian kelilingnya 60. Kita akan panggil di sini tampil luas segitiga, tampil luas. Oke, kita lihat hasilnya adalah 20 pasti. Oke, sudah sesuai dengan nilai yang kita masukkan di dalam konstruktornya. Karena ini adalah yang pertama kali dijalankan. Oke, di sini selanjutnya untuk mengetahui isi dari objek ini, misalkan di sini kita print, misalkan lingkaran, oke, slash dict. Nah, di sini kita run. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa fungsi dict ini atau dictionary merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk menampilkan isi dari objek tersebut. Nah, ketika kita membuat sebuah konstruktor, maka ia akan pertama kali dijalankan ketika ia akan pertama kali terpanggil ketika program dijalankan. Nah, di sini di dalam konstruktor kita mempunyai luas dan keliling. Kemudian kita panggil di sini, kita buat di sini objek lingkaran misalkan, kemudian kita isi dengan nilai luas 45 dan keliling itu 100. Nah, kemudian kita ingin mengetahui isi dari keseluruhan objek ini. Bisa kita gunakan di sini dict atau dictionary. Dan hasilnya akan tampil di sini bahwa ini adalah objek yang luasnya 45 dan kelilingnya adalah 100. Oke, kemudian di sini ada yang kelupaan. Kita akan menampilkan berapa sih jumlah objek yang kita buat terhadap kelas bangun datar ini. Oke, di sini kita bisa buat sebuah fungsi baru atau metode. Di sini def tampil jumlah. Oke, kemudian di sini kita print aja di sini jumlah objek itu adalah bangun datar jumlah. Oke, kemudian di sini kita bisa panggil segitiga dot tampil jumlah. Nah, di sini dia akan menampilkan, karena segitiga adalah objek yang ketiga yang kita buat atau objek terakhir, dia akan berarti dia akan menampilkan jumlah objek dari awal kita buat. Nah, segitiga kita buat pada akhir, berarti dia akan menghitung dari awal. Oke, kita run. Nah, di sini ditampilkan jumlah objek adalah 3. Bila kita panggil di dalam persegi panjang, di sini, sebelum segitiga, di sini persegi panjang, tampil jumlah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa jumlah objek ada 2 sampai dengan persegi panjang ini. Kemudian di sini bisa kita panggil lagi di lingkaran, tampil jumlah. Oke, dia akan menampilkan jumlah objeknya ada 1. Oke teman-teman semua, itu dulu video pembahasan tentang OOP pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.